Halo semuanya, kembali lagi di channel Hobi Mengupas. Di video kali ini, kita akan mengupas alur cerita dari film animasi The Boss Baby, yang dirilis pada tahun 2017. Penasaran bagaimana ceritanya? Sebelum lanjut videonya, seperti biasa, aku mau ingatkan pada kalian, untuk klik tombol like dan subscribe, agar channel ini terus semangat upload video setiap hari. Cerita diawali dengan menunjukkan sebuah keluarga yang sangat menyayangi anaknya. Anak itu bernama Tim. Tim adalah anak manja yang super pintar. Di setiap harinya, Tim sangat dimanjakan. Di saat tertidur, orang tuanya berkata, kalau Tim akan mempunyai adik. Setelah itu, ia pun berpikir, bagaimana bayi bisa datang. Lalu, kita akan diperlihatkan hal yang cukup aneh, yaitu tempat pembuatan bayi. Di sini kita diperlihatkan, ada bayi yang sedikit agak nakal. Anehnya, ia berpakaian seperti bos. Jadi, tempat pembuatan bayi ini, sangatlah istimewa, di mana, perusahaan itu, dikelola oleh bayi. Keesokan harinya, Tim mendapatkan bencana yang sangat besar. Dia kedatangan seorang bayi di rumahnya, yang mana, bayi itu adalah adiknya sendiri. Namun yang membuat Tim penasaran, kenapa bayi itu memakai jas. Di sisi orang tuanya, bayi itu sangat lucu. Tapi di sisi Tim, bayi itu sangat aneh. Beberapa hari bayi itu di rumah, orang tua Tim lebih dekat dengan bayi itu, daripada Tim sendiri. Dengan adanya bayi tersebut, membuat Tim sangat kecewa, karena dia tidak dimanjakan kembali. Untuk mengatasi hal tersebut, Tim mulai memata-matai bayi itu. Setelah sekian lama, Tim baru menyadari, kalau bayi itu bisa berbicara. Selain itu, bayi itu juga memiliki sifat layaknya seorang bos. Bayi itu juga menakut-nakuti Tim, dengan alasan, bahwa kasih sayang orang tua, akan berpindah kepadanya. Di sini, kita sebut saja bayi tersebut dengan sebutan Boss Baby. Mendengar perkataan Boss Baby, Tim mulai merasa resah dengan hal tersebut, dan keesokan harinya, ia mencoba mengungkap kebenaran dari Boss Baby tersebut, kepada kedua orang tuanya. Namun rencana Tim gagal, karena pada saat itu, di rumah Tim kedatangan beberapa bayi. Ternyata, bayi-bayi tersebut adalah teman dari Boss Baby. Selanjutnya, Boss Baby dan baby lain sedang melakukan rapat, di mana rapat tersebut membahas, bahwa popularitas bayi sedang menurun, akibat anak anjing atau papi. Di sini terungkap, bahwa bayi-bayi tersebut berasal dari perusahaan pencipta bayi. Perusahaan tersebut bernama Baby Corp. Kedatangan Baby Boss ke rumah Tim, bertujuan untuk memperbaiki penurunan popularitas tersebut. Karena orang tua Tim, adalah pengembang dari perusahaan papi tersebut, maka dari itu, Boss Baby mencoba menggagalkan usaha dari perusahaan papi itu. Pada saat yang bersamaan, Tim berhasil merekam pembicaraan Boss Baby. Setelah ia mencoba membuktikan kepada kedua orang tuanya, datanglah Boss Baby dan baby lain yang tidak membiarkan hal tersebut. Jadi di sini, kita diperlihatkan hal yang sangat luar biasa, saat baby mencoba menghentikan Tim. Kejar-kejaran itu terus berlanjut, sampai akhirnya, kemarahan Tim pun memuncak, dan ia hampir saja menerbangkan Boss Baby. Pada akhirnya, orang tuanya memarahi Tim, karena dia melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan. Setelah itu, Tim diberi hukuman, sampai ia bisa akur dengan adiknya. Akibat kejadian kemarin, Tim menjadi sangat sedih, karena orang tuanya tak mempedulikannya lagi. Di sela-sela kesedihan Tim, Boss Baby mencoba menghiburnya, karena ia di sini hanya untuk menyelesaikan misinya, bukan untuk merebut kasih sayang dari orang tua Tim. Kemudian Boss Baby menjelaskan tujuannya itu, sambil memberitahu bagaimana datangnya bayi ini. Untuk itu, Tim dan Boss Baby menghisap bayi. Setelah itu, jiwa mereka pindah ke perusahaan bayi, tepatnya di Baby Corp. Di sana, Baby Boss menjelaskan perusahaan tersebut, bahwa yang mengelola tempat ini semuanya adalah bayi. Sebetulnya bayi Baby Corp bisa tumbuh menjadi dewasa. Akan tetapi, mereka mencegahnya dengan formula bayi. Dengan formula tersebut, mereka bisa menjadi bayi seutuhnya. Kemudian, Boss Baby menjelaskan tujuannya, yang mana, tujuannya ingin menjadi direktur dari Baby Corp. Ia bertujuan seperti itu, karena terinspirasi dari Big Boss Baby Kolosal, yang mana orang tersebut, pensiun beberapa tahun yang lalu. Berikutnya masuk pada intinya, di mana sekarang, populasi anjing atau papi, sudah lebih besar dari bayi, maka dari itu, Baby Boss ingin mencegah hal tersebut.
Ternyata, mereka hanya memiliki sisa waktu 2 hari saja, jika tidak, maka Baby Boss akan berubah menjadi bayi permanen. Setelah mengetahui hal tersebut, tim bekerja sama dengan Boss Baby, untuk mewujudkan impian mereka masing-masing. Beberapa saat berlalu, mereka mulai mencari tahu informasi tentang papi itu, dengan terlihat akur di depan kedua orang tuanya, sampai-sampai mereka tak sadar, kalau mereka berdua sudah menjadi akur. Karena senang, orang tuanya mengajak mereka berdua ke tempat kerjanya, dan ternyata, tempat itu adalah tujuan dari Tim dan Boss Baby. Sesampainya di sana, mereka kembali berbuat akur, untuk mencari informasi mengenai papi. Beberapa cara mereka lakukan, sampai akhirnya, mereka berhasil masuk ke ruang informasi papi. Namun sayangnya, itu hanyalah sebuah jebakan, dan ternyata, yang menjebak mereka adalah Big Boss Baby yang dulu, yaitu bayi kolosal. Di mana, ia melakukan hal tersebut, untuk balas dendam, karena dulu pada masa jaya-jayanya, ia dibuang, karena tumbuh semakin tua. Hal itu disebabkan karena ia terkena suatu penyakit, yang menyebabkannya tidak dapat meminum susu formula. Karena kejadian itu, ia terpaksa harus menjadi salah satu bagian dari keluarga Francis. Francis sendiri, adalah pemilik perusahaan anak anjing, dan di sini sudah terungkap, kalau nama dari baby kolosal itu, adalah Francis. Lalu, ia juga membuat anjing yang tidak bisa tumbuh, atau forever puppy, tapi rencananya belum berhasil, dikarenakan ia belum mempunyai formula dari Baby Cock. Di saat yang sama, Francis mengambil formula dari Boss Baby, dengan peralatan yang terpenuhi, akhirnya ia akan berhasil mengembangkan papi di kemudian hari. Bukan hanya itu saja, ternyata, ia juga menyandra orang tua dari Tim. Tapi di sini, mereka tidak mengetahui kalau mereka sedang disandera. Sementara itu, Tim diawasi oleh bawahan Francis di rumahnya, kemudian Tim dan Baby Boss, merencanakan sesuatu, untuk bisa lepas dari pengawas tersebut. Namun sayangnya, orang tuanya sudah tiba di bandara. Mengetahui hal tersebut, Tim dan Boss Baby, menggunakan berbagai cara, agar terlepas dari pengawas tersebut. Sampai akhirnya, mereka sampai di bandara, akan tetapi pesawatnya sudah berangkat, jadi usaha mereka sia-sia. Singkat cerita, mereka berhasil naik ke salah satu pesawat, untuk pergi ke tempat kedua orang tuanya. Ketika di perjalanan, keakraban mereka mulai terlihat, sampai-sampai mereka tak sadar, kalau mereka saling memahami, layaknya adik dan kakak. Beberapa saat berlalu, akhirnya mereka tiba di sana. Namun sayangnya, Francis mengetahuinya, ia pun mendorong orang tua Tim ke dalam box yang telah dikunci. Selain itu, forever puppy akan segera diluncurkan. Untuk menghentikannya, mereka harus bertarung melawan Francis. Pada akhirnya, Francis berhasil dihentikan. Namun, roket tersebut masih hidup. Kemudian Tim meminta Baby Boss, untuk menarik pintu roket, agar forever puppy bisa keluar. Sementara itu, Baby Boss kehilangan akalnya dan menjadi bayi normal. Namun Tim berhasil mengatasinya, dengan menyanyikan lagu kesayangannya. Selain itu, mereka juga berhasil mengeluarkan orang tuanya. Keesokan harinya, Baby Boss bersiap pergi dari rumah Tim, karena ia sudah dipromosikan menjadi Big Boss Baby. Di sini diperlihatkan, perpisahan antara mereka. Jadi, di sini mereka mendapatkan apa yang diinginkan sebelumnya. Di mana, Tim ingin mendapatkan kasih sayang sepenuhnya dari orang tuanya, sementara Boss Baby ingin menjadi direktur utama dari Baby Corp. Namun sayangnya, mereka sedih kehilangan masing-masing, karena sebelumnya, mereka sudah sangat akrab, layaknya adik dan kakak. Setelah itu, rumah dan orang tuanya dicuci otak, agar tidak teringat dengan Boss Baby. Kemudian, Tim pun hidup tanpa gangguan dari Boss Baby, sementara Boss Baby sudah menjadi direktur, seperti yang diinginkan dahulu. Suatu hari, masing-masing dari mereka mulai rindu. Tim mengirim surat pada Boss Baby. Sementara itu, Boss Baby memutuskan untuk membuang jabatan tersebut, demi bisa kembali ke keluarga Tim. Film ini diakhiri, dengan Tim dan Boss Baby, yang menjalankan kehidupan layaknya adik dan kakak, dan film pun selesai. Sekilas, kita telah mengupas alur cerita dari film The Boss Baby, yang dirilis pada tahun 2017, menurut kalian bagaimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Sebelum video ini selesai, seperti biasa, aku mau ingatkan pada kalian, untuk klik tombol like dan subscribe, agar channel ini terus semangat upload video setiap hari. Terima kasih.